Ken Sagopi seri 140 Kongso Dewa Dujagu. Rarasati segera memeluk bundanya Ken Sagopi dengan berlinangan air mata bahagia. Semua terharu bahagia karena semua selamat dan telah terbebas dari ancaman bahaya bagi mereka. Satu persatu mereka memeluk Ken Sagopi sebagai rasa syukur atas perjumpanya kembali itu. Sedangkan Udawa dan Adi Manggolo kecil menyaksikan semua itu dengan penuh haru. Raden Ugrasena tersenyum menyaksikan Adi Manggolo. Ia memang belum sempat melihat anaknya itu, karena ia harus mengejar Ditya Kalonosuro untuk menyelamatkan Roro Ireng dan Rarasati. Kini telah berkumpul 3 anak asuh Ken Sagopi dan 3 anak kandungnya sendiri. Mereka adalah Udawa, Raden Kokrasana, Raden Narayana atau Basudewa Kresna, Roro Ireng atau Wara Sumbadra, Rarasati yang juga disebut Larasati dan Adi Manggolo. Ken Sagopi tak bisa menutupi rasa bahagia dan bangga melihat mereka. Ia yang hanyalah seorang abdi keraton Mandura saat itu, namun boleh mengasuh dan membesarkan anak-anak itu. Ken Sagopi pun kemudian diperkenalkan kepada Raden Harjuno. Begitu mengetahui bahwa Raden Harjuno adalah putra dari Dewi Kunti, ia tak kuasa menahan air mata haru. Ia teringat bagaimana dahulu ketika Raden Basudewa kebingungan untuk menutupi aib karena berhubungan dengan dirinya. Dewi Kuntilah yang selalu mendampinginya. Dewi Kuntilah yang bisa memahami keadaan dirinya saat itu. Oh, sampaikan baktiku kepada Gustiku Dewi Kunti. Ia terlalu baik kepadaku, ucap Ken Sagopi kepada Raden Harjuno. Berbahagialah dan berbanggalah. Gusti Dewi Kunti mempunyai anak setampan ini, imbu Ken Sagopi. Setiap kali ada yang memuji ketampanan Raden Harjuno, Rarasati seorang gadis yang mulai mekar itu ikut berbangga. Demikian pula Roro Ireng. Di rumah kecil tempat pengungsian itu, mereka tidak lama. Mereka semua segera kembali ke Widoro Kandang untuk menjalani kehidupan yang baru sepeninggal Ki Antagopa. Raden Ugrasena kemudian mengingatkan bahwa adon-adon Jago Sengkapura melawan Jago Mandura sudah menjelang. Tinggal sepekan lagi. Ia kemudian membagi tugas Udawa agar untuk sementara melanjutkan tugas-tugas yang ditinggalkan oleh Ki Antagopa. Ia juga berpesan kepada Raden Kokrasana dan Raden Narayana agar tidak menampakkan diri karena ancaman masih bisa datang setiap saat. Ia masih mengkhawatirkan keselamatan anak-anak keponakannya itu. Ia juga mempersilahkan Raden Harjuno dan para punakawan untuk tinggal di Widoro Kandang untuk beberapa waktu. Raden Ugrasena sendiri akan segera ke Wukir Rahtawu untuk menjemput Raden Bimasena yang telah sanggup menjadi Jago Mandura. Di Sengkapura Prabu Anom Kongso Dewa dan Ditya Suratimantra sangat marah setelah mengetahui bahwa Ditya Kalonosuro dan para prajuritnya semua telah tumpas tapis, tewas tanpa sisa di Widoro Kandang. Bersambung. Tauladan dari Ken Sagopi, seorang yang sederhana namun bisa mendidik para kesatria putra raja,
yang semuanya menjadi anak yang berbudi luhur dan berhati mulia.